Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Majene, Sulawesi Barat akan mempersembahkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Mas Turi dari SD Negeri Nomor 2 Kampung Baru Majene. Saya Salmiati dari SMP Negeri 3 Majene. Saya Rosiana dari SMK Negeri 1 Majene. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Salmiati. Salam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ibu Ros, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Ibu. Hari ini Ibu Salmiati akan melakukan coaching ya dengan Mas Turi. Ya. Baik, sebelum kita melakukan coaching, saya akan berbincang-bincang dulu dengan Ibu. Kemudian akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Ya, pada coaching kali ini saya akan mengamati dan menilai coach dan coachee dengan menggunakan alur kita. Jadi saya akan mengamati dan menilai Ibu Salmiati selaku coach dan Ibu Mas Turi selaku coachee. Apakah perbincangan yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu Salmiati memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee-nya sehingga memancing coachee untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya dan menemukan solusinya terhadap masalahnya. Kemudian yang terpenting lagi Ibu Salmiati gunakan prinsip coaching yaitu kemitraan, kemudian berpikir proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coachingnya. Ya, kemudian saya akan mengajukan pertanyaan yang pertama, Bu. Kompetensi apa yang ingin Ibu Salmiati kembangkan pada coaching yang akan Ibu lakukan? Baik, insya Allah rencananya kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk coaching kali ini adalah yang pertama adalah proses atau program penuh. Kemudian yang kedua itu mendengarkan aktif. Yang ketiga itu adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Kemudian dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, kompetensi mana yang ingin dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan insya Allah Bu adalah mendengarkan secara aktif, karena saya berpikir bahwa ketika saya mampu mendengarkan dengan aktif maka secara otomatis saya menghadirkan diri saya secara penuh pada kegiatan coaching itu. Kemudian dengan mendengarkan aktif itu juga mudah-mudahan saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coaching. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya yaitu indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan untuk dicapai pada coaching kali ini yang ingin dicoba. Ya, selanjutnya Bu Salmiati, indikator apa yang diinginkan dicapai pada coaching yang akan Ibu Salmiati lakukan sebentar? Indikator yang saya capai adalah saya ingin coaching saya nanti bisa menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi. Dia bisa menemukan langkah-langkah atau cara-cara untuk menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Oke, baik Ibu, demikian dulu perbincangan kita di pra-observasi ini. Silakan Ibu lanjutkan dengan melakukan coaching bersama dengan Ibu Mas Turi
perbincangan kita akan dilanjutkan setelah Ibu Sarmiati melakukan coaching bersama dengan Ibu Asturi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Masturi. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Keadaan Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik. Oke, jadi hari ini Bu Masturi mau cerita apa? Oh iya. Ini ada saya ingin cerita Ibu. Mungkin Ibu punya waktu luang hari ini untuk saya bercerita. Salam Bu, alhamdulillah hari ini saya tidak ada aktivitas, jadi insyaallah kita bisa berbincang lebih jauh 1 sampai 15 menit ke depan. Iya, jadi begini Bu. Saya di kelas itu ada masalah atau ya berupa hambatan lah sedikit. Saya mau bercerita tentang peserta didik saya. Saya mencoba melakukan memenuhi kebutuhan belajar peserta didik saya di kelas, terutama bagi murid-murid yang suka belajar dengan menonton video. Nah, di saat saya memberikan kesempatan mereka untuk belajar melalui video lewat HP, anak-anak menjadi tidak fokus dengan pelajaran. Kenapa? Karena mereka membuka konten lain, konten yang bukan yang video yang saya tayangkan, sehingga dapat mengganggu konsentrasi belajar peserta didik. Kalau anak-anak bawa HP ya? Iya, kebetulan di sekolah saya untuk SD memang tidak dianjurkan untuk membawa HP, tetapi untuk pelajaran yang kebetulan materi bahasa Indonesia waktu itu adalah membutuhkan HP karena materinya itu mencari kata kunci lewat internet. Jadi media pembelajarannya HP. Jadi sehingga saya konsultasi dulu dengan kepala sekolah terkait rencana saya ini supaya siswa saya bisa bawa HP. Kemudian komunikasi juga dengan orang tua siswa di grup. Alhamdulillah kepala sekolah merespon dengan baik. Orang tua siswa juga merespon karena ini sesuai dengan pembelajaran anak-anak, sehingga mengizinkan anaknya untuk membawa HP ke sekolah pada hari itu saja. Ya. Nah, jadi itu, tapi kendalanya di situ Ibu, membuka konten lain selain dari video yang saya Itu tayangkan. mengganggu konsentrasi. Iya, mengganggu. Oke, baik. Jadi berbicara tentang konsentrasi siswa dalam pembelajarannya, sebenarnya barangkali akan sangat panjang ya pembahasan kita. Jadi saya hanya ingin dari sini pertegas supaya pembicaraan kita hari ini bisa lebih terarah. Saya menginginkan apa kira-kira yang Ibu ingin dapatkan dari percakapan kita hari ini. Saya ingin agar siswa saya tetap konsentrasi dalam dalam menerima pelajaran sambil belajar menggunakan HP dan tidak membuka konten lain selain video yang saya tayangkan. Sini Bu, saya mau bertanya tadi, Ibu sudah menceritakan ya. Kira-kira bisa digambarkan sedikit seperti apa lagi hambatan dari pemenuhan kebutuhan belajar? Kan tadi Ibu meminta anak-anak membawa HP kan ya, sebenarnya untuk pemenuhan kebutuhan belajar mereka kan yang visual. Iya. Oke, jadi bisa coba seperti apa hambatan-hambatan Ibu dalam upaya pemenuhan kebutuhan belajar di provinsi mana? Bagaimana? Ya, seperti yang tadi saya katakan itu, bahwa hambatan saya di kelas itu anak-anak membuka konten lain selain video yang saya tayangkan, sehingga mengganggu konsentrasi dirinya sendiri dan teman-teman yang ada di sebelahnya, teman-teman yang ada di sampingnya. Begitu ya. Kemudian selama ini ketika Ibu memberikan pembelajaran, maksudnya
tidak dalam bentuk video, anak-anak seperti apa? Apa konsentrasinya berkurang atau bagaimana? Iya, selama saya memberikan pembelajaran selain dari video ini, alhamdulillah konsentrasi anak-anak bisa terpusat Bu. Ya. Dengan cara saya biasa memberikan materi melalui PPT atau saya membuatkan media pembelajaran yang bisa menarik minat siswa. Cuman ini saya menganalisis kebutuhan belajar siswa, salah satunya adalah mereka suka menonton belajar lewat HP, sehingga saya mencoba satu strategi baru untuk pembelajaran dengan menggunakan HP, apalagi terkait dengan materi pelajaran bahasa Indonesia tadi yang sangat sesuai dengan media HP itu. Jadi untuk pembelajaran selain menggunakan HP, alhamdulillah anak-anak konsentrasi karena saya biasa memberikan strategi-strategi yang membuat anak-anak senang dalam belajar. Iya. Jadi awalnya sebenarnya ibu juga memberikan metode-metode yang yang lain. beda ya, yang lain ya. Oke. Jadi kira-kira seperti apa rencananya ibu ke depan? Ya, rencana saya karena melihat atau mengevaluasi dari hasil belajar anak-anak, jika mereka membawa HP mengganggu konsentrasi, sehingga saya akan membuatkan sebuah video pembelajaran tanpa menggunakan HP mereka. Jadi saya akan menayangkan pembelajaran tersebut sehingga anak-anak fokus ke satu tayangan dan anak-anak tidak usah bawa HP. Rencana saya seperti itu untuk memusatkan konsentrasi belajar siswa. Ibu sudah menceritakan bagaimana ibu melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan HP ya Bu. Dengan ibu juga tadi sudah menjelaskan seperti apa metode pembelajaran itu sebelum pembelajaran berdiferensiasi itu. Jadi dari sini Bu, kira-kira apa rencana ibu? Rencana saya akan tetap menggunakan pola lama yang tadi saya misalnya menayangkan PPT, kemudian memodifikasi atau mengcombine dengan video pembelajaran. Seperti apa penerapannya? Ya, jadi saya akan mencoba merancang video pembelajaran karena ini juga untuk pemenuhan kebutuhan belajar siswa yang lebih suka visual, audio visual. Jadi saya akan merancang video pembelajaran untuk saya tayangkan tanpa mereka harus membawa HP, sehingga anak-anak bisa lebih memusatkan perhatiannya ke satu konten atau satu tayangan di kelas. Jadi dengan metode yang ibu berikan, apakah dengan begitu anak-anak bisa lebih berkonsentrasi Bu? Maksudnya dia tidak akan membuka konten-konten lain lagi? Ya insya Allah bisa, karena saya tidak akan menganjurkan lagi untuk membawa HP, karena saya akan membuat sendiri video pembelajarannya sehingga anak-anak akan terpusat perhatiannya ke satu tayangan video. Ya. Bagus sekali rencananya ibu. Kira-kira kapan ibu bisa mulai eksekusi ini ya perencanaan? Ya. Mungkin saya bisa menerapkan rencana saya ini di kelas mungkin 2 atau 3 hari ke depan, karena sebelumnya saya harus merancang dulu video pembelajarannya, kemudian saya tayangkan ke siswa di kelas. Jadi luar biasa ibu, mudah-mudahan diterapkan 2-3 hari ke depan. Ya, Ibu. Oke. Jadi bagaimana tindak lanjut dari kegiatan coaching kita kali ini? Tindak lanjut yang akan saya lakukan, saya akan tetap berusaha memenuhi kebutuhan belajar siswa saya dengan cara memodifikasi dari pola lama dengan video yang saya bisa, video pembelajaran yang saya bisa tayangkan, memodifikasi itu. Kemudian saya akan merefleksi apakah dengan strategi yang saya terapkan ini anak-anak semakin senang dalam belajar atau bagaimana. Jadi mungkin seperti itu yang akan saya lakukan nanti di kelas.
Jadi kira-kira Ibu, apa yang sudah Ibu dapatkan dari hasil kegiatan kita hari ini? Ya, alhamdulillah Ibu, terima kasih dari kegiatan kita hari ini. Ibu bertanya-tanya kepada saya, akhirnya saya bisa sendiri menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi sendiri, Ibu. Ya, mudah karena Ibu bertanya, saya menjawab, akhirnya saya berpikir, oh bisa dengan cara seperti ini. Akhirnya solusi itu datang dari diri saya sendiri. Alhamdulillah, Bu, senang mudah-mudahan bisa diterapkan. Ya, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Ibu. Insya Allah lain kali kita bisa bertemu lagi Ibu. Saya penasaran bagaimana nanti maksudnya sistem penerapannya. Mudah-mudahan bisa mengatasi masalah. Iya, Ibu. Makasih banyak Ibu atas waktu untuk saya hari ini. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Ibu Satmiati, Ya Ibu. Ibu tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Masturi. Ya. Bagaimana hasilnya Ibu? Alhamdulillah. Berjalan lancar. Ya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan lagi kepada Ibu Satmiati. Baik Ibu, saya akan memberikan pertanyaan lagi kepada Ibu Satmiati terkait kegiatan coaching yang sudah dilakukan Ibu. Apa tadi yang sudah Ibu lakukan yang menjadi indikator ketercapaian dari pengembangan yang diinginkan? Oke, baik Ibu. Alhamdulillah tadi saya sudah melakukan kegiatan coaching. Ya. Di mana kegiatan coaching ini saya lakukan berdasarkan alur tirta, yakni di mana alur tirta itu sendiri terdiri yang pertama adalah menentukan tujuan pembicaraan, kemudian lanjut mengidentifikasi masalah dari isi coaching tadi, kemudian saya lanjut lagi dengan rencana aksi. Setelah rencana aksi yang terakhir adalah tanggung jawab implementasinya. Dan alhamdulillah dari kegiatan yang saya lakukan, si coach atau Ibu Masturi tadi Bu bisa menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapi. Saya sebagai observer Ibu mengamati kegiatan coaching yang tadi Ibu lakukan bersama Ibu Masturi sudah berjalan dengan baik dan menggunakan alur tirta Ibu, di mana dalam percakapan Ibu tadi Ibu telah mampu menetapkan tujuan dari pembicaraan yang dilakukan. Kemudian Ibu mampu melakukan identifikasi terhadap masalah yang dihadapi oleh coach Ibu, dalam hal ini Ibu Masturi. Kemudian selanjutnya Ibu mampu merumuskan atau membantu coach dalam merumuskan rencana aksi yang akan dilakukannya. Kemudian mampu menggali bentuk tanggung jawab yang akan dilakukan oleh coach Ibu sendiri. Kemudian Ibu, tadi saya juga sempat mengamati bahwa Ibu telah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach Ibu sehingga mampu menggali potensi dari si coach dalam hal ini Ibu Masturi, sehingga dia mampu menemukan solusi sendiri terhadap permasalahannya dan mampu menentukan cara penyelesaian masalahnya. Kemudian saya juga melihat tadi bahwa dalam melakukan coaching Ibu sudah menggunakan prinsip coaching dengan sangat baik. Ya. Ibu, saya ingin bertanya Ibu, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching yang telah Ibu lakukan tadi? Rencananya insya Allah saya ingin lebih jauh memahami alur tirta itu sendiri untuk diaplikasikan dalam proses coaching supaya insya Allah ke depan ketika saya mengaplikasikan atau melakukan kegiatan coaching lagi saya bisa melakukan yang lebih baik dari hari ini. Luar biasa sekali Ibu ya, sangat bagus kegiatan coaching yang telah Ibu lakukan tadi. Saya rasa Ibu cukup dulu untuk percakapan kita ini. Mudah-mudahan kedepannya Ibu bisa lebih konsisten atau memiliki kemauan dan konsisten dalam melakukan pengembangan terhadap teman sejauh ini.
Salmiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Salam. Assalamualaikum Rosdiana. Waalaikumsalam, Ibu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Ibu. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Hari ini Ibu akan melakukan coaching. Iya, Ibu, rencananya. Ya, jadi sebelum Ibu melakukan coaching, saya ada sedikit bincang-bincang dengan Ibu ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama itu mendiskusikan rubrik penilaian perencanaan coaching kita pada hari ini, yaitu pada coaching hari ini coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik yang menggunakan alur kita. Jadi saya akan mengamati kegiatan Ibu apakah sudah melakukan sesuai dengan alur kita atau belum ya. Jadi bagaimana nanti Ibu membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachingnya, serta bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan yang Ibu ajukan kepada coaching Ibu ya. Dan juga jangan lupa melaksanakan prinsip kemitraan, yaitu proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Oh iya. Ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan, yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini, Ibu, yaitu yang pertama presence, yaitu hadir sepenuhnya. Kemudian yang kedua yaitu mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Jadi dari ketiga kompetensi tadi yang Ibu sebutkan, mana kompetensi yang secara spesifik yang ingin Ibu akan observasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik, Ibu, yaitu mendengarkan aktif, Ibu. Karena ketika saya mendengarkan dengan aktif, maka saya itu sudah hadir sepenuhnya, Ibu. Kemudian ketika saya mendengarkan dengan aktif, Ibu, insya Allah saya akan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, sehingga coach saya akan mampu menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapinya, Ibu. Ya, itu. Yang ketiga, indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dari proses coaching sebentar ini? Baik, Ibu, indikator yang saya capai pada coaching kali ini, Ibu, yaitu coach saya mampu menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya, Ibu. Ya. Kemudian setelah menemukan solusinya, maka akan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, Ibu. Oh iya, seperti itu ya, Bu. Iya. Baiklah Ibu, cukup dulu untuk pertemuan kita kali ini untuk praobservasi. Iya, Ibu. Insya Allah nanti setelah kegiatan pasca supervisi kita bertemu lagi. Oh iya, Ibu. Selamat Ibu melaksanakan coaching hari ini. Semoga sukses ya Ibu. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum, Ibu Salmiati. Salam, Bu. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah sehat. Ya. Ibu, bagaimana kabar? Alhamdulillah baik, Ibu. Jadi apa nih yang ingin Ibu Salmiati ceritakan hari ini? Oke, jadi ada yang ingin saya ceritakan. Ibu ada waktu ya hari ini? Insya Allah, Ibu, kegiatan saya lagi tidak terlalu padat, Ibu. Jadi kita punya waktu untuk berbincang-bincang antara 10 sampai 20 menit ke depan. Alhamdulillah. Iya, begini nih, saya mau bercerita sedikit. Ya. Kan
sekarang ini ya Bu, saya lagi marak-maraknya pembelajaran berdiferensiasi. Iya, iya. Jadi saya selaku guru ibu mencoba mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi itu dengan berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid saya. Iya. Di mana salah satu, maksudnya sebagian besar murid saya itu ibu mereka suka visual. Maka langkah saya adalah saya meminta mereka untuk membawa HP ibu. Iya. Kemudian saya mengirim ke grup video yang ingin saya tayangkan. Iya. Tapi kendala saya begini Bu, ketika saya sudah membagikan video tersebut, sudah mulai proses pembelajarannya Ibu, ada saja murid-murid saya Bu yang mereka justru membuka konten-konten yang lain Bu. Jadi secara otomatis itu akan mengganggu konsentrasi belajarnya. Ya. Jadi seperti itu ya Bu ya. Berbicara tentang pembelajaran Ibu, apalagi pembelajaran berdiferensiasi ya, pasti sangat menarik dan membutuhkan waktu yang lama Ibu untuk dibicarakan. Supaya waktu kita lebih efisien Ibu, jadi kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu capai pada pembicaraan kita pada hari ini Ibu? Iya, jadi setidaknya Bu dari kegiatan kita hari ini, bincang kita hari ini, saya menginginkan Ibu bagaimana saya bisa melakukan sebuah pembelajaran di mana anak-anak saya bisa saya bisa melakukan pemenuhan kebutuhan belajarnya, kemudian saya juga menginginkan anak-anak saya tetap berkonsentrasi dalam belajar. Oh iya, jadi seperti itu ya Bu ya, pemenuhan kebutuhan belajar murid ya, Iya. pada intinya. Kemudian kira-kira apa hambatannya Ibu yang Ibu temui dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu telah lakukan? Iya, ya itu tadi Bu, kan saya mencoba melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan memenuhi kebutuhan belajarnya. Tapi ketika saya lakukan itu dengan membagikan video, meminta mereka membawa HP, mereka justru membuka konten-konten yang lain. Iya, itu Bu. Jadi otomatis ya, itu Bu, konsentrasinya otomatis berkurang. Jadi berusaha memenuhi kebutuhan murid yang suka menonton video Iya, Ibu, iya. tapi justru Iya, iya, menimbulkan betul. masalah lain Ada ya Bu masalah ya. lain, iya. Oke. Kemudian Ibu kira-kira kalau Ibu memberikan pembelajaran dengan tidak dalam bentuk video, apa anak-anak atau murid Ibu sulit memahami pembelajaran yang Ibu lakukan? Ya, tidak sih Bu, karena pada saat ini sebelumnya Bu, Iya. sebelum saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi tadi, biasanya itu Bu saya menayangkan PPT, kemudian memberikan penjelasan sedikit kepada anak-anak, lalu melakukan tanya jawab dengan murid-murid saya, dan alhamdulillah maksudnya mereka semua bisa fokus sih. Iya. Berarti sebelumnya melakukan atau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini dengan metode yang sebelumnya Ibu gunakan sebenarnya Iya. anak-anak sudah paham ya, tetapi Ibu akan ingin mencoba strategi baru untuk Iya. memenuhi kebutuhan anak yang suka menonton video ya. Iya, iya. Kemudian apa rencana Ibu terhadap masalah yang Ibu hadapi sekarang? Ya, saya justru berpikir Ibu, barangkali saya bisa membuat sebuah pembelajaran dengan memodifikasi Bu, pembelajaran lama saya modifikasi dengan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya lakukan itu Bu. Wah, menarik sekali Ibu, dengan memodifikasi pembelajaran sebelumnya, Iya. kemudian menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Iya, seperti iya. menonton video Ibu, pasti anak-anak sangat tertarik ini Bu. Saya jadi penasaran bagaimana kira-kira penerapannya ini Ibu. Rencananya seperti ini Bu. Yang pertama, saya akan tetap melakukan pembelajaran berdiferensiasi, yakni saya akan tetap menayangkan video Ibu. Saya akan tetap menayangkan video, kemudian setelah menayangkan video saya memberikan penjelasan
sedikit Ya. terkait apa yang sudah saya tayangkan, materi yang saya tayangkan, lalu melakukan tanya jawab dengan murid-murid saya ini. Jadi harapannya mudah-mudahan mereka bisa konsentrasi. Kalau menurut Ibu Salmiati sendiri, apakah dengan menerapkan atau memodifikasi pembelajaran seperti yang Ibu jelaskan tadi, apakah anak-anak akan bisa konsentrasi sesuai dengan harapan Ibu? Ya. Saya pikir Bu, mereka akan berkonsentrasi karena begini Bu. Tadi anak-anak itu tidak berkonsentrasi karena mereka kan bisa membuka konten Bu. Sedangkan perencanaan yang saya buat ini adalah saya sendiri yang menayangkan videonya Bu. Jadi anak-anak tidak membawa HP, saya sendiri tayangkan di fokus Bu di depan kelas, mereka tonton, dan dengan sendirinya saya yakin mereka akan fokus mendengarkan, terarah, dan tidak akan membuka konten karena tidak ada Bu, karena artinya anak-anak tidak membawa HP itu. Bagus sekali Bu ya. Kemudian kira-kira rencananya kapan Ibu ini akan mulai action dengan rencana baru Ibu? Insya Allah Ibu, mudah-mudahan terlaksana. Saya upayakan dalam minggu ini 2-3 hari ke depan. Ya. Kalau kayak saya ada jadwal di kelas itu Bu, insya Allah saya akan mulai terapkan. Apa tindak lanjut yang akan Ibu lakukan terhadap solusi yang telah Ibu temukan hari ini? Iya. Jadi tindak lanjut saya Bu, ya ini tadi saya akan berupaya memodifikasi sebuah pembelajaran, yakni saya akan tetap melakukan pemenuhan kebutuhan belajar murid-murid saya dengan menayangkan video. Tapi yang tadi itu Bu, video saya sendiri yang tayangkan, bukan murid-murid saya yang membawa. Kemudian Bu, insya Allah saya juga akan tetap melakukan refleksi terhadap setiap penerapan, setiap kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan supaya saya bisa lihat titik lemahnya di mana. Ya, tidak terasa Bu ya, kita sudah berbicara jauh terkait pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu ingin terapkan dengan modifikasi ya Bu ya, yang seperti yang Ibu tadi jelaskan. Kemudian Ibu dari percakapan panjang kita tadi ini, apa yang Ibu dapatkan? Ya, alhamdulillah Ibu, maksudnya secara ini alamiah Ibu, artinya dari hasil pembicaraan kita saya sendiri telah menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi Ibu. Gitu. Jadi saya jadi tahu seperti apa bagaimana mengatasi masalah yang sudah saya hadapi. Oke Bu Salmiati, terima kasih Ibu sudah siap berbagi cerita dengan saya hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih Bu atas sarannya, masukannya, pertanyaan-pertanyaannya yang memancing saya, merasa saya bisa menemukan sendiri solusi yang saya hadapi dari masalah yang saya hadapi. Sama-sama Ibu, saya berharap lain waktu kita bisa bertemu kembali, karena sebenarnya saya penasaran sekali ingin mendengarkan cerita lanjutan dari Ibu bagaimana hasil dari penerapannya ya. Ya, insya Allah. Ya. Demikian dulu Ibu Salmiati perbincangan kita hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rosdiana, ya Ibu, ya tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Salmiati. Sekarang saya akan menanyakan kembali beberapa pertanyaan setelah tadi saya melakukan observasi dari percakapan Ibu. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator pencapaian dari kegiatan tadi? Oke. Baik Ibu, dan proses coaching yang saya lakukan tadi bersama dengan Ibu Salmiati Ibu, alhamdulillah percakapannya itu tadi sudah menggunakan alur cerita Ibu, di mana tadi saya
tujuan pembicaraan, kemudian dilanjutkan dengan melakukan identifikasi terhadap masalah yang dihadapi oleh coach saya Ibu, kemudian memberikan pertanyaan untuk melakukan atau merumuskan rencana yang akan dilakukan oleh coach saya, dan menanyakan bagaimana bentuk tanggung jawab terhadap solusi yang telah ditemukan oleh coach saya Ibu. Iya. Jadi sebagai observer, saya menilai proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi dengan Ibu Salmiati tadi itu sudah berjalan dengan baik, dan Ibu sudah menerapkan alur proses, yaitu sudah sesuai dengan alur Tirta, di mana Ibu terlebih dahulu menetapkan tujuan percakapan dengan coach, kemudian Ibu menemukan identifikasi berbagai hal terkait persoalan yang disampaikan oleh coach, kemudian sampai pada merumuskan rencana aksi dan tanggung jawab. Ibu juga sudah menggali potensi coach dengan beberapa pertanyaan yang berbobot. Ya, jadi sebagai refleksi dari Ibu, karena sudah mendengarkan aktif yang mampu menggugah hati Ibu Salmiati tadi yang selaku coach, sehingga dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya sendiri. Ya, dan itu juga yang sangat penting, Ibu sudah menerapkan prinsip coaching dengan sangat baik. Ya, terima kasih Ibu. Iya. Ini ada lagi yang saya ingin tanyakan sesuai dengan pengamatan saya tadi. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi? Dari proses coaching yang telah saya lakukan tadi bersama Ibu Salmiati Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan Ibu yaitu ingin mempelajari lebih jauh lagi terkait dengan alur Tirta, agar kedepannya ketika melakukan coaching lagi saya bisa lebih baik lagi. Oke Ibu, alhamdulillah Ibu sudah melaksanakan coaching dengan sangat baik. Semoga kedepannya Ibu tetap bisa konsisten dan mengembangkan serta menerapkan coaching ini kepada rekan sejawat. Saya harap kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Semoga sehat selalu. Amin. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Masturi. Waalaikumsalam Ibu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Jadi hari ini Ibu akan mengadakan coaching. Oh iya. Oke, baik Ibu. Sebelum Ibu melaksanakan coaching, tidak apa-apa ya kita berbincang-bincang di sini. Oh iya Bu ya. Ya, ada beberapa hal ini Bu yang perlu barangkali kita bicarakan sebelum Ibu lanjut melaksanakan coaching. Yang pertama itu Ibu, kita akan mendiskusikan Ibu rubrik penilaian percakapan coaching kita pada hari ini. Oh iya. Ya, jadi pada saat Ibu ini nanti melakukan coaching ya, saya akan menilai dan mengamati coach dan coach ya Ibu. Iya. Gitu. Dari saya akan mengamati dan saya meminta agar proses coaching ini sesuai dengan alur Tirta ya Ibu. Oh iya. Gitu, alur Tirta. Jadi saya akan mengamati apakah percakapan yang terjadi sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu sebagai coach bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si coach. Ya. Kemudian apakah si coach nanti Bu, soalnya dia bisa mampu merespon setiap pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan.
Kemudian jangan lupa ya Ibu, proses coaching nanti harus diselesaikan dengan prinsip coaching itu sendiri ya Bu. Iya. Yang ada kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Iya. Sudah dipahami ya Bu? Iya, insya Allah Ya. Kemudian Ibu, ada beberapa pertanyaan ini sebelum lanjut. Kira-kira Ibu di kegiatan coaching nanti ini kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Terima kasih Ibu. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan Ya. pada kegiatan coaching kali ini yaitu presence Ya. atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Jadi ada 3 ya Bu? Ada 3 ya. Ada presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Dari ketiga tadi ini Bu, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik yang Ibu ingin kembangkan dan bisa diobservasi? Iya. Yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif. Dengan kehadiran penuh saya bisa mendengarkan secara aktif dan menggali potensi dari coach saya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oh, ini luar biasa itu ya. Iya, terima kasih. Kemudian kira-kira ini dari hasil kegiatan coaching nanti, kira-kira indikator apa yang Ibu ingin dapatkan? Ya, saya inginkan supaya coach saya Ya. nantinya bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya sendiri. Dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, coach yang dapat sendiri menemukan solusi dari masalahnya. Oke, jadi intinya indikatornya adalah ketika si coach sendiri sudah bisa menemukan Solusi dari permasalahan. Iya, Bu. Luar biasa ini. Baik, saya rasa cukup Ibu untuk kegiatan observasi ini. Ibu, saya harap Ibu semoga kegiatan coachingnya nanti seolah dimudahkan, dilancarkan. Ya, semoga saya persilahkan Ibu untuk melaksanakan kegiatan coaching. Oh iya. Oke, Terima kasih, Bu. Assalamualaikum Bu Rosdiana. Waalaikumsalam Ibu. Ya, apa kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya. Apa nih yang ingin Ibu cerita tentang kegiatan Ibu pembelajaran? Ini Bu, saya sebenarnya ada masalah di pembelajaran. Apakah Ibu hari ini ada waktu untuk berbincang-bincang dengan saya Ibu? Ya, alhamdulillah untuk hari ini saya ada waktu luang, ada waktu longgar untuk bisa membersamai Ibu. Silakan. Oh iya, begini Ibu, saya kan sudah belajar pembelajaran berdiferensiasi Ibu. Saya mau coba terapkan di kelas saya Ibu dengan memenuhi kebutuhan murid Ibu. Jadi saya coba terapkan di salah satu kelas yang saya ajar Ibu, yaitu dengan memenuhi kebutuhan murid yang suka menonton video Ibu. Oh iya. Jadi anak-anak saya minta menggunakan HP untuk menonton video pembelajaran. Kemudian yang jadi masalahnya Ibu, ketika saya meminta mereka untuk menonton video di HP, ada beberapa anak yang tidak konsentrasi Ibu karena mereka malah membuka konten-konten di luar video pembelajaran yang saya arahkan ke mereka itu. Oh iya, jadi ini terkait tentang konsentrasi peserta didik ya Ibu. Iya. Jadi kalau kita berbicara tentang kebutuhan atau minat siswa, mungkin kita bahasannya agak lama ya Bu, atau agak panjang. Jadi yang ingin saya sampaikan, apa yang kira-kira ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini agar lebih terarah. Jadi begini Ibu, saya menginginkan ketika saya berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid saya dengan menggunakan video pembelajaran Ibu, anak-anak bisa konsentrasi dan fokus
sesuai dengan arahan dari saya ini. Seperti itu Ibu. Ya, jadi apa hambatan dari pemenuhan kebutuhan belajar siswa ini yang dihadapi? Ya, seperti itu tadi Ibu yang saya sampaikan di awal bahwa ketika saya berusaha memenuhi kebutuhan anak yang suka menonton video Ibu, di lain sisi ada anak yang tidak konsentrasi karena membuka konten lain di luar video pembelajaran yang saya minta ke mereka untuk dibuka. Seperti itu ya. Iya, jadi misalnya kalau di luar dari pembelajaran video ini, apakah anak-anak tidak paham dalam belajar jika tidak menggunakan strategi video itu? Tidak juga sih Bu, karena sebelum mengenal pembelajaran berdiferensiasi Ibu, saya mengajar murid itu dengan cara menampilkan atau menayangkan PPT lewat Infocus ya Bu ya. Kemudian setelah penayangan PPT itu saya mencoba menjelaskan materi yang dipelajari pada hari itu, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Dan alhamdulillah Ibu, murid saya paham terhadap materi yang saya sampaikan. Ya, jadi apa rencana Ibu mengenai masalah itu? Jadi rencana saya seperti ini Ibu, mungkin saya akan mencoba pola yang lama yang saya gunakan, yaitu melalui penayangan PPT, kemudian menjelaskan dan melakukan tanya jawab Ibu, dan saya akan modifikasi dengan video pembelajaran Ibu. Ya. Jadi apa namanya? Bagaimana penerapan? Kira-kira penerapannya bagaimana? Jadi seperti ini penerapannya Ibu. Saya akan menayangkan materi lewat PPT, kemudian saya tambahkan video pembelajaran yang akan menguatkan PPT yang akan saya tampilkan ini. Kemudian saya akan mencoba menjelaskan apa maksud dari video itu, kemudian apa maksud dari PPT, kemudian akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Jadi apakah dengan cara ini anak-anak akan terhindar dari konten-konten yang selain dari yang Ibu tayangkan demi untuk meningkatkan konsentrasi seperti yang dijelaskan tadi? Insya Allah Ibu, karena video yang akan saya tampilkan itu saya tampilkan di depan Ibu, jadi anak-anak tidak memiliki kesempatan lagi untuk menggunakan HP Ibu. Jadi fokus mereka hanya akan ke depan, jadi tidak ada kesempatan untuk buka HP. Seperti itu Ibu. Ya, bagus sekali strategi yang akan Ibu laksanakan nanti. Jadi kira-kira kapan ini Ibu akan menerapkannya di kelas? Insya Allah saya akan menerapkannya 3 hari ke depan Ibu, karena kebetulan jadwal Ibu di kelas tersebut. Kemudian Ibu sebelum melakukan penerapannya Ibu, saya kan terlebih dahulu akan menyusun strategi seperti apa yang akan saya gunakan. Ya. Bagaimana tindak lanjut dari kegiatan coaching kita ini? Jadi seperti itu Bu, saya akan berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid saya yang suka menonton video Ibu dengan cara memodifikasi pembelajaran Ibu melalui tayangan PPT, penjelasan dan tanya jawab. Kemudian saya akan modifikasi dengan video pembelajaran yang saya buat. Jadi apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan kita kali ini? Ya, dari bincang-bincang kita kali ini Bu, alhamdulillah saya mendapatkan solusi terhadap masalah pembelajaran yang saya hadapi Ibu. Kemudian insya Allah saya akan mampu menyelesaikan masalah yang saya hadapi melalui bantuan Ibu. Ya, alhamdulillah Ibu bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang Ibu ungkapkan tadi. Semoga Ibu bisa menerapkan kelas strategi-strategi yang sudah Ibu bicarakan tadi. Jadi rencana tindak lanjut Ibu dari hasil kegiatan coaching kita kali ini, ya apa itu? Jadi begini Ibu, saya akan berusaha
refleksi Iya. bagaimana ketercapaian penerapan pembelajaran Dan yang bisa saya kasih lakukan. refleksi memang sangat penting dalam setiap kegiatan. Iya, iya. Itu Iya. jadi melakukan refleksi. Iya. Ya, jadi dari percakapan kita ini apa yang ibu dapatkan? Percakapan. Alhamdulillah Ibu, melalui percakapan singkat kita hari ini saya mampu menemukan sendiri solusi dari permasalahan pembelajaran yang saya hadapi Ibu. Kemudian insya Allah saya akan mampu menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Ibu sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi di kelas. Semoga kedepannya Ibu bisa menerapkan strategi-strategi yang Ibu rencanakan tadi, bisa menerapkan dengan baik di kelas. Saya yang terima kasih ini Ibu karena Iya. telah memberikan saya tuntunan ya, sehingga saya mampu menemukan sendiri solusi dari Iya. permasalahan saya, kemudian meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya. Ya, Terima alhamdulillah kasih. sama-sama Ibu. Saya berharap bisa bertemu Ibu kembali di lain kesempatan. Ini mendengarkan lagi cerita-cerita Ibu tentang perkembangan siswa-siswa Ibu. Iya, dengan Iya. senang hati Ibu. Iya, iya. Oke, untuk coaching kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Silakan menerapkannya di kelas. Semoga sukses selalu ya Bu. Terima kasih Ibu. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bu Asturi? Ya, alhamdulillah Ibu, saya sudah melakukan coaching dengan Ibu Rosdiana. Oke, berjalan lancar Ibu. Alhamdulillah. Baik. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya Ibu terkait kegiatan kita hari ini ya, dari televisi. Jadi yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah apa saja yang Ibu sudah lakukan pada kegiatan coaching tadi bersama Ibu Rudiana yang menjadi ketercapaian pengembangan kompetensi. Ya, jadi saya sudah melakukan coaching dengan coach saya dan sudah menerapkan alur Tirta, yaitu menetapkan tujuan, menentukan identifikasi, melakukan rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga coach saya bisa menemukan sendiri solusi dari masalah tersebut. Luar biasa sih ya. Ya. Oke, jadi sebagai observer Ibu, saya menilai proses coaching yang Ibu lakukan tadi ya bersama si coach Ibu Rosdiana, alhamdulillah sudah berjalan sebagaimana adanya, yakni Ibu sudah menggunakan alur Tirta ya, di mana Ibu sudah hal yang pertama yang Ibu sudah lakukan adalah menerapkan tujuan dari kegiatan coaching itu sendiri, kemudian melakukan identifikasi ya Ibu terhadap persoalan-persoalan yang terjadi pada si coaching itu sendiri, kemudian sampai kepada merumuskan rencana aksi, merumuskan rencana aksi dan Ibu juga sudah berusaha ya menggali potensi potensi pada si coach itu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sebagai refleksi dari upaya Ibu untuk mendengarkan aktif yang mampu menggugah perasaan, menggugah hati si coach sehingga ia dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Iya Bu. Kemudian dari yang terpenting saya lihat adalah Ibu sudah melaksanakan kegiatan coaching ini sesuai dengan prinsip coaching itu sendiri. Alhamdulillah Ibu. Yakni kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi itu. Alhamdulillah ya Bu. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi ini Bu,
kompetensi apa kira-kira yang ingin Ibu kembangkan ke depan terhadap kegiatan coaching yang dilakukan? Saya lebih ingin memahami lagi tentang alur tirta ini agar saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya. Oke, sangat luar biasa Ibu. Ibu sudah melakukan proses coaching ini dengan sangat baik. Jadi harapan saya Ibu, semoga kedepannya Ibu tetap bisa ya mengembangkan dan menerapkan secara konsisten kegiatan coaching ini dalam upaya untuk memberdayakan potensi rekan sejawat. Ya, semoga lain waktu kita bisa bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Saya harapkan semoga Ibu tetap sehat dalam menjalankan setiap aktivitas. Amin. Jadi saya rasa cukup kegiatan kita hari ini. Ibu terima kasih banyak. Terima kasih juga Ibu, saya ucapkan atas arahan-arahannya kepada saya sehingga saya dapat melakukan coaching terhadap coach saya dengan baik. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Sama-sama sukses ya Ibu. Terima kasih.